Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Selamat berjumpa kembali dengan saya dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Seperti biasa, sebelum saya lanjut ke materi, yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu. Materi yang akan saya sampaikan kali ini yaitu materi bab 6, berbagi inspirasi melalui inspirasi. A. Identifikasi informasi cerita inspirasi. Yang pertama yaitu pengertian dan ciri-ciri teks cerita inspirasi, dan yang kedua jenis teks cerita inspirasi. Pengertian dan ciri-ciri teks cerita inspirasi. Cerita inspirasi berisi kisah-kisah yang memotivasi, menggugah kesadaran, dan memberikan pencerahan kepada baik pembaca maupun pendengar. Teks cerita inspirasi berbentuk singkat, disajikan dalam bentuk narasi, dan menggugah pembaca untuk bersimpati, berempati, peduli sesama, dan merasakan perasaan pribadi orang lain. Berikut adalah ciri-ciri teks cerita inspirasi. A. Judul menarik. B. Cerita sistematis. C. Bentuk cerita tidak terlalu panjang. D. Ide cerita bisa muncul dari fenomena dalam masyarakat. E. Isi cerita mengandung simpati, kepedulian, maupun empati. F. Cerita mampu memotivasi pembaca untuk melakukan perubahan yang lebih baik. G. Pesan yang disampaikan secara implisit dengan memilih kata-kata yang menyentuh hati. Berikutnya jenis-jenis teks cerita inspirasi. Jenis-jenis teks cerita inspirasi terbagi menjadi dua. Yang pertama berdasarkan sifat peristiwa dan yang kedua berdasarkan tokoh. Yang masuk ke dalam sifat peristiwa yaitu teks cerita inspirasi non-fiksi, yaitu peristiwa yang ditulis bersifat nyata ya, dengan tokoh dan latar belakang sebenarnya. Yang berikutnya yaitu teks cerita inspirasi fiksi, yaitu menceritakan kisah fiksi atau kisah hayalan. Sekarang yang berdasarkan tokoh itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama, teks cerita inspirasi tokoh terkenal, yaitu teks cerita inspirasi tokoh terkenal menceritakan kisah dengan tokoh yang orang-orang terkenal. Mungkin salah satunya kisah para pahlawan, seperti Ki Hajar Dewantara dan tokoh-tokoh pahlawan lainnya. Yang kedua ada teks cerita inspirasi sufi. Kalau teks cerita inspirasi sufi, yaitu kisah-kisah sufi atau yang berhubungan dengan pemuka agama. Nah, dalam teks cerita inspirasi sufi terdapat kisah pengalaman sehari-hari seorang sufi ya. Tokoh sufi terdapat dalam teks cerita ini dapat bersifat non-fiksi maupun bersifat fiksi. Dan yang terakhir yaitu teks cerita inspirasi binatang. Nah, tokohnya itu biasanya bertokoh binatang atau biasa kita sebut cerita fabel ya. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.